Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadul Habibina. Alhamdulillahi salatu wassalamu alaika wal ali ya khairal anam. Rabbul karim wa anta dzul khulqin azim fashfa' lana 'indal karim. Ya ayyuhal khawfu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak PW Kabupaten Kota Blitar yang kami muliakan, para bapak ibu personil Yayasan Perjuangan Wahidiyah Kabupaten Kota Blitar yang kami hormati, para bapak ibu personil Yayasan Perjuangan Wahidiyah tingkat kecamatan, desa, serta imam-imam jamaah yang kami hormati, para bapak ibu hadirin mujahidin mujahidat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, teman-temanku remaja, khususnya adik-adik kanak-kanak yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kesempatan ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kembali bersama-sama mengikuti asrama Ramadan kanak-kanak Wahidiyah Kabupaten Kota Blitar dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, meskipun dengan cara yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yakni dengan sistem daring melalui jaringan, melalui jarak jauh lewat internet. Mudah-mudahan semua itu tetap diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disertai syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi satu ilmu yang bermanfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Sanjungan salawat salam barokah yang seindah-indahnya dan yang setepat-tepatnya mudah-mudahan dilimpahkan ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa ala alihim wa ashabihim wa dzurriyyatihim wa tabi'ihim wa tabi'i tabi'ina ila yaumil qiyamah. Khususan khasah salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan yang tulus kita haturkan kepada seluruh jami'i awliyaillah, jami'il aqtab min awalihim ila akhirihim, min masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha min ladun adama ila yaumil qiyamah. Khususan khasah ila hadrati khawfi hadha zaman radiyallahu ta'ala anhu wa awan wa'ada alaina wa ala majlisina hadha majlis asrama Ramadan kanak-kanak Wahidiyah min barakatihim wa syafa'atihim wa karamatihim wa amaddana bi amdadihim kama yaliqu bika wa bihim, amin amin ya rabbal alamin. Dengan penuh harapan mudah-mudahan kekasih-kekasih Allah yang telah sekalian disebut di atas, khususan khasah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khawfu hadha zaman radhiyallahu ta'ala anhu berkenan mencurahkan syafaat, tarbiyah, nadrah, barokah, karomahnya kepada kita bersama, khususnya acara asrama Ramadan kanak-kanak Wahidiyah dengan sistem daring ini, sehingga acara ini betul-betul membuahkan peningkatan, kemajuan, kemaslahatan zahiran wa batinan bagi pribadi kita masing-masing, khususnya umumnya untuk seluruh umat masyarakat jami'al alamin. Mudah-mudahan dalam waktu yang relatif singkat segera diberikan kesadaran fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, amin amin Allahumma amin. Kanak-kanak Wahidiyah yang saya banggakan, alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa bersua kembali dengan bulan Ramadan yang mulia, yakni bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan di dalamnya satu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, yakni malam yang disebut dengan Lailatul Qadar.
bulan Ramadan ini berbeda dengan bulan-bulan Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tahun ini memberikan kepada kita ujian dengan adanya wabah penyakit COVID-19 yang terkenal dengan nama Corona. Yang ini tidak hanya menimpa kita masyarakat yang ada di Indonesia saja, tetapi ini sudah menjadi pandemi atau wabah yang menimpa seluruh dunia. Maka kita sebagai bagian dari warga penduduk dunia, utamanya kita sebagai seorang muslim, terlebih kita sebagai pengamal sholawatullah wahidiyah, turut serta bertanggung jawab untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat kembali wabah penyakit ini, sehingga umat masyarakat Jamil Alamin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semuanya bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya tanpa ada kendala satu apapun. Kanak-kanak yang saya cintai, di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan kepada kita semuanya, seluruh umat muslim, untuk menunaikan ibadah puasa. Karena itu kanak-kanak wahidiyah serta seluruh pengamal-pengamal sholawatul wahidiyah dimanapun Anda berada, dimanapun kita berada, maka wajib bagi kita untuk menunaikan puasa Ramadan selama tidak ada uzur syar'i yang di situ dibenarkan oleh ajaran agama. Kanak-kanak wahidiyah, kalian harus bisa menjadi contoh bagi kanak-kanak yang lain di luar kanak-kanak wahidiyah, bahwa kanak-kanak wahidiyah semuanya tekun di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tekun di dalam menaati seluruh perintah-perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita sudah diberi ajaran, yaitu lillah billah lirrasul birrasul bil ghaus bil ghaus, yang dituntunkan oleh beliau Hadratul Mukarram Bahyai qaddasallahu sirrahu radhiyallahu anhu, dan oleh beliau Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu taala anhu. Maka tidak ada alasan bagi kita kanak-kanak wahidiyah untuk tidak berpuasa, untuk meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu puasa? Mungkin ada sebagian dari kita yang bertanya, ada sebagian di antara kanak-kanak wahidiyah yang mungkin belum tahu apa tuh sebenarnya puasa itu. Puasa itu secara bahasa artinya adalah menahan. Jadi as-shaum huwa al-imsak. Yang namanya puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai dengan tenggelamnya matahari. Itu namanya adalah puasa. Maka apa yang disebut dengan puasa? As-shaum wa al-imsak anil muftirat, secara istilahnya al-imsak anil muftirat min turu'il fajri ila ghurubis syams. Yang namanya puasa yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Itulah yang dinamakan dengan puasa. Maka kanak-kanak wahidiyah seluruhnya saya harapkan mulai untuk belajar puasa. Kalau kanak-kanak yang belum mampu untuk puasa sehari nutup, maka bisa berpuasa setengah hari. Meskipun sesungguhnya kalau dari definisi puasa nggak ada puasa itu setengah hari, tetapi ini adalah proses belajar. Kenapa? Karena banyak orang yang sudah tua usianya, yang sudah bisa
Tapi mereka juga tidak kuat untuk menjalankan puasa. Mengapa mereka tidak kuat? Karena mereka tidak dibiasakan atau tidak terbiasa melakukan puasa semenjak dia masih kecil. Karena itu penting anak-anak Wahidiyah semuanya belajar puasa mulai dari sekarang. Para bapak, ibu, wali dari seluruh kanak-kanak Wahidiyah dimanapun berada, saya berharap mulai mengajarkan, menanamkan pada putra-putrinya untuk belajar berpuasa semenjak dini. Jangan sampai kita kemudian menyesal di kemudian hari. Mumpung masih kecil kita ajarkan puasa, mumpung masih kecil kita didik untuk bisa menjalankan sholat, mumpung masih kecil kita belajari anak-anak kita dengan bermujahadah. Insya Allah kalau anak-anak sudah terbiasa dengan melakukan hal-hal itu, maka nanti ketika dewasa mereka sudah siap dan mereka siap untuk menjadi penerus-penerus perjuangan fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa, jangan sampai kita melalaikan pendidikan kanak-kanak. Alhamdulillah di Blitar sudah ada beberapa lembaga pendidikan meskipun masih jenjang playgroup dan juga TK. Mari kita sebisa mungkin kita sekolahkan putra-putri kita di sekolah-sekolah Wahidiyah. Insya Allah dengan sekolah-sekolah di Wahidiyah maka anak-anak kita nanti akan menjadi penerus perjuangan fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita harus menyadari juga bahwa urusan kesadaran kepada Allah, urusan fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam tidak semudah yang kita bayangkan. Ada kalanya suaminya sudah pengamal, istrinya belum. Ada kalanya istrinya sudah pengamal, suaminya belum. Tentu ini akan menjadi masalah-masalah atau problematika di tengah-tengah masyarakat kita. Maka yang terpenting di sini jangan memaksakan. Kita tidak boleh memaksakan. Mbah Yai selalu dawuh, kalau seandainya kita penyiaran, maka sebisa mungkin penyiaran itu seperti kita mengambil ikan di dalam kolam, tetapi ikan yang kita ambil itu atau proses kita mengambil ikan itu tidak menyebabkan air di dalam kolam itu menjadi keruh. Artinya apa? Bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah mau'izah yang baik, dengan cara yang baik, supaya apa? Tidak menimbulkan keresahan, tidak menimbulkan kekacauan di tengah-tengah masyarakat kita. Baik, kembali kepada persoalan puasa. Mari kita ajarkan putra-putri kita untuk senantiasa berlatih berpuasa. Kanak-kanak, kalau kalian nanti terus berpuasa, berlatih berpuasa, utamanya di bulan suci Ramadan, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan banyak hikmah, memberikan banyak pemahaman kepada kalian semuanya. Nah, apa sesungguhnya fadilah dari puasa itu? Ini perlu untuk kita ketahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semuanya berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat atau orang-orang sebelum kalian, supaya kalian semuanya bertakwa kepada Allah. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita semua, wahai kanak-kanak, wahai seluruh pengamal sholawatul wahidiyah, khitab yang ada di dalam ayat ini adalah alladzina amanu, orang yang beriman.
bukan muslim, bukan ya ayyuhal muslimun, bukan, tetapi ya ayyuhalladzina amanu. Khitabnya adalah orang yang beriman. Telah diwajibkan kepada kita semuanya untuk melakukan puasa sebagaimana Allah telah mewajibkan itu kepada umat-umat terdahulu supaya kalian semuanya bertakwa. Hikmah yang paling utama dari pelaksanaan puasa itu adalah supaya kita menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan takwa kepada Allah, maka kita akan menjadi orang yang selamat dalam kehidupan dunia, terlebih kehidupan di akhirat kelak. Dengan takwa kepada Allah, maka kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat akan menjadi satu kehidupan yang paling baik di antara kehidupan-kehidupan yang lain. Di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau seandainya seluruh penduduk di suatu negara itu mau beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, pasti Allah akan turunkan kepada umat tersebut barokah-barokah dari langit, barokah-barokah dari bumi. Tetapi walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi kebanyakan di antara mereka ternyata mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah mengambil kembali barokah-barokah yang ada di dalam di langit dan juga di buminya. Kanak-kanak Wahidiyah, kita sudah diajarkan dengan lillah dan billah. Lillah dan billah ini merupakan perwujudan dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillah dan billah ini adalah wujud kita menaati Allah Subhanahu wa ta'ala syar'an wa hakikatan, secara syariat dan juga secara hakikat. Secara syariat kita ikhlas amalnya, amal perbuatan kita ikhlaskan kepada Allah. Lillah yaitu kita melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan seluruh aktivitas kita, asalkan itu bukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, bukan sesuatu yang berwujud maksiat kepada Allah. Kita niati semata-mata melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala. Ini lillah. Sementara billah adalah kita sadar bahwa segala gerak-gerik kita, obah musik kita, seluruh aktivitas yang kita laksanakan, semuanya itu tidak lain dan tidak bukan merupakan fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anak-anak Wahidiyah, ketika kita berpuasa, kita niatkan lillahi ta'ala, derek perintah Gusti Allah ta'ala, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, pun kita sadari bahwa kita tidak bisa menjalankan puasa itu, kita tidak bisa melakukan puasa itu, kita tidak mampu untuk melakukan puasa itu tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata-kata Wahidiyah. Nah, selanjutnya, apalagi yang menjadi hal yang perlu kita ketahui sebelum kita melaksanakan puasa Ramadan. Kanak-kanak, memang usia kalian masih kanak-kanak, kalian belum wajib untuk melakukan yang namanya puasa, menjalankan ibadah puasa. Bagi yang belum balik, kalau kanak-kanak insya Allah belum balik. Yang sudah balik berarti dia sudah masuk remaja. Syarat orang melakukan puasa itu adalah yang pertama, dia harus beragama Islam. Jadi orang non muslim dia tidak punya kewajiban untuk menjalankan puasa. Kenapa? Karena dia bukan muslim. Kemudian yang kedua adalah baligh, artinya sudah akil baligh, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.
Kalau laki-laki ditandai dia pernah mimpi keluar air mani atau sperma. Kemudian kalau perempuan pernah mengeluarkan darah haid. Kemudian berakal, akalnya sehat, artinya dia tidak gila. Dia tidak gila. Kalau orang gila maka ya tidak wajib untuk melakukan puasa. Terus dia juga kuat menjalankan puasa. Kalau memang mau tidak kuat, orang sakit, akhirnya dia tidak kuat untuk menjalankan puasa, ya itu ada perlakuan khusus, ada yang namanya rukhsah di dalam Islam. Kemudian juga dia harus suci dari haid dan nifas. Ini khusus bagi perempuan. Kalau yang laki-laki tidak pernah mengalami yang namanya haid dan nifas. Jadi yang perempuan saat haid dan nifas itu tidak diperkenankan atau tidak diwajibkan untuk melakukan puasa. Justru ketika dia melakukan puasa itu tidak diperkenankan, tetapi dia disunahkan juga untuk ngeker bahasanya ya. Dia disunahkan untuk ngeker terhadap makan, minum dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya, selain itu dia mengetahui waktu untuk berpuasa. Jadi kalau dia tahu waktunya, dia ini sudah kewajiban untuk melakukan puasa. Itu adalah syarat-syarat wajib puasa. Jadi ini teman-teman tolong diperhatikan anak-anak semuanya ya. Anak-anak kabeh diperhatikan biar nanti kalian tahu kapan toh saya wajib untuk menjalankan puasa dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah sunnah-sunnah puasa. Apa saja sunnah-sunnah puasa? Banyak sunnah puasa itu. Ketika waktu puasa itu disunnahkan misalkan untuk menyegerakan berbuka. Jadi kalau berbuka puasa itu disunahkan sampean untuk mensegerakan, bukan mengakhirkan. Jangan mentang-mentang wah saya kuat nanti puasa sampai isya, kemudian bukanya waktu isya. Nah ini malah justru tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Sunnahnya adalah begitu, kita mendengar azan maka kita berbuka, langsung baca doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, Allahumma dhahaba dhama'u wa talatil urq wa thabatal ajri insyaallah la hawla wa la quwata illa billah. Kemudian mengakhirkan sahur ya, mengakhirkan sahur. Jadi sahur justru diakhirkan, bukan ini. Nah yang membatalkan puasa apa? Saya tidak menyebutkan secara keseluruhan aja karena nanti waktunya terbatas. Jangan sampai kita kelebihan waktunya ya. Untuk yang membatalkan puasa, termasuk diantara yang membatalkan puasa ya makan minum dengan sengaja, muntah-muntah dengan sengaja, kemudian bersenggama di siang hari di bulan Ramadan, kemudian hilang akalnya, haid dan keluarnya darah haid adalah nifas ya, murtad keluar dari agama Islam, itu membatalkan puasa, pingsan ya, atau misalkan lagi di situ apalagi memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita dengan sengaja. Nah ini adalah hal-hal yang perlu kita jaga agar puasa kita sah dan agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan lupa ikhlaskan itu dengan ajaran kita lillah dan billah, lirrasul birasul, niat derek perintahipun beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sadar kalau ada pertolongan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga niat makmum kepada beliau Khawsuhal Zaman radhiyallahu an, makmum kepada beliau Mbah Yai, niat makmum kepada beliau Kanjeng Romo Yai, makmum di situ. Kita juga sadar bahwa di situ ada nikmat yang kita terima, kita berhutang budi kepada beliau atas nikmat-nikmat ini. Baik ya anak-anak, mudah-mudahan puasa kita semuanya lancar, diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan betul-betul kita semuanya bisa Idul Fitri, berjumpa dengan Idul Fitri, dan kita bisa kembali suci sebagaimana ketika kita dilahirkan dari rahim ibu kita. Terakhir sejenak mari kita tata adab zahir dan batin kita. Kita sowan kepangkuan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
soal kepada beliau Ghawth hadza zaman radhiyallahu an. Kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lahir batin yang sebaik-baiknya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya syafi'al khalqi shalatu wassalam. 'alaika nurul khalqi hadiyallah. Wa asrahu wa ruhahu atribni faqad dhalamtu abada wa rabbi wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in darabta kuntu sahsun dalika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal khawtu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wanzur ilayya sayyidi binadrah munsilati lil hadratil aliyah ya sayyidi ya ayyuhal khawf ya sayyidi ya ayyuhal khawf ya sayyidi ya ayyuhal khawf. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih anak-anak serta seluruh Bapak Ibu pengamal sholawatul wahidiyah dimanapun Anda berada, khususnya para bapak, para ibu personil Yayasan Perjuangan Wahidiyah Kabupaten Kota Blitar, terlebih Departemen Kanak-kanak Wahidiyah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan dalam penyampaian materi sehubungan dengan keutamaan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu betul-betul disertai dengan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tarbiyah nadrah beliau Ghawth hadza zaman radhiyallahu taala anhu, jangkungan doa pangestu saking panjenengan dalam hadratul mukarram Bahyai Quddusallahu sirrahu radhiyallahu anhu, di panjenengan dalam hadratul mukarram Kanjeng Rama radhiyallahu taala anhu, muslim barokah manfaat fiddin wa dunia wal akhirah, khususnya bagi pribadi saya, umumnya bagi kanak-kanak serta seluruh yang menyaksikan video ini. Mudah-mudahan dalam waktu yang relatif singkat disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sadar fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Segala salah dan khilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan atas waktu dan kesempatan yang diberikan saya sampaikan terima kasih dari doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah wa ja'alana wa iyyakum minal ladzina yashfa'u lahum wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan wa tarbiyatan khasatan dunya wal akhirah. Billahi taufiq wal hidayah. Wa minar Rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa minal Ghaus radhiyallahu ta'ala anhu an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.